Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelly Faiza. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kontes Hewan Terkuat, yang ditulis oleh Bobo Fani dan bersumber dari Sehari Satu Dongeng, 30 kumpulan dongeng profil pelajar Pancasila dari Kemendikbud 2024. Beginilah ceritanya. Siapakah hewan terkuat di hutan? Apakah babi badak, gagak gajah, atau singa? Pasti aku yang terkuat. Badanku kekar, tenagaku besar, kata Badi sambil memamerkan tubuhnya yang berotot. Kalau cuma tenaga, tentu saja tenagaku lebih besar, seru Gagak tidak terima. Lihat ukuran badanku, lebih besar dibandingkan badanmu kan? Bukan hanya itu, aku juga mempunyai belalai yang sangat kuat. Rar! Sinu mengaum sambil memamerkan taring dan cakarnya yang tajam. Aumannya menggelegar, membuat tubuh Badi dan Gagak langsung bergetar. Melihat itu, Sinu tertawa mengejek. Aku baru mengaum sekali saja, kalian sudah ketakutan. Jadi, sudah tahu kan siapa hewan terkuat di hutan? Jawabannya pasti aku. Akan tetapi, Badi dan Gagak tidak setuju dengan Sinu. Semua hewan merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Semuanya ingin menjadi yang terkuat. Mendengar keributan itu, Owi, si burung hantu, terbangun dari tidurnya. Ia bergegas mendekati Badi, Gagak, dan Sinu yang masih berseteru. Apa yang kalian ributkan, teman-teman? Tanya Owi. Badi, Gagak, dan Sinu lantas bercerita kepada Owi. Mereka juga meminta Owi untuk menentukan siapakah yang lebih pantas disebut sebagai hewan terkuat di hutan. Owi cerdas dan bijaksana. Ia mempunyai cara jitu untuk membuktikan itu. Kembalilah esok pagi, aku berikan jawabannya sebelum matahari tumbuh. Malam harinya, hujan lebat disertai angin kencang mengguyur seluruh hutan. Semua hewan bersembunyi, menghangatkan diri di tempat tinggalnya masing-masing. Demikian pula dengan Badi, Gagak, dan Sinu. Ketika ayam berkokok, pertanda hari sudah pagi. Barulah Badi, Gagak, dan Sinu pergi. Mereka bersama-sama menuju rumah Owi, yaitu lubang di dahan pohon yang sangat tinggi. Owi, Owi, kami datang! Teriak Sinu. Owi muncul beberapa saat kemudian. Bagaimana? Apakah kamu sudah tahu siapa hewan terkuat di hutan? Badi langsung bertanya. Owi menggeleng. Untuk menentukan siapa yang lebih kuat, kalian harus mengikuti kontes hewan terkuat terlebih dahulu. Kontes hewan terkuat? Tanya Badi, Gagak, dan Sinu bersamaan. Mereka belum pernah mendengar kontes semacam itu sebelumnya. Ya, jawab Owi. Semalam hujan besar dan angin kencang membuat sebatang pohon tumbang. Pohon itu jatuh menutupi lubang tempat tinggal Kiki Kelinci. Nah, siapapun di antara kalian yang bisa memindahkan batang pohon itu akan menjadi hewan terkuat di hutan ini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Owi segera mengajak Badi, Gagak, dan Sinu ke rumah Kiki. Benar saja, sebatang pohon besar melintang tepat di atas lubang rumahnya. Untung saat musibah itu terjadi, Kiki sedang pergi, jadi ia tidak terluka sama sekali. Nah, siapa yang mau mencoba lebih dahulu? Tanya Owi. Sinu melangkah ke depan. Badi dan Gagak mundur memberinya jalan. Lihat saja, batang pohon ini akan kusingkirkan dengan mudah, kata Sinu sombong. Ia mengeluarkan cakar-cakarnya untuk menarik batang pohon itu. Namun, alangkah terkagetnya Sinu. Kuku-kukunya yang tajam ternyata hanya menggores kulit pohon yang tumbang.
Sinu tidak menyerah. Kali ini ia mencoba menggunakan tariknya yang runcing. Sinu menancapkan gigi-giginya ke pohon. Lalu, serpihan batang kayu yang tergigit oleh Sinu membuatnya tersedak lalu terbatuk-batuk. "Sudah, sekarang giliranku," kata Badi. Ia mundur beberapa langkah. Kakinya menggaruk-garuk tanah, mengambil ancang-ancang. Kemudian, dengan kekuatan penuh, Badi berlari kencang menyeruduk batang pohon itu. "Aduh!" Badi berseru kesakitan. Kepalanya pusing 7 keliling. Badi makin pening karena batang pohon itu bergeming. "Aku gagal," keluhnya penuh sesal. Gagal maju menggantikan Badi. "Siap-siap saja, pasti aku jadi yang terkuat," katanya. Gagal membelitkan belalainya ke seluruh batang pohon. Namun dengan sekuat penuh tenaga, Gagal berusaha mengangkatnya. Namun batang pohon itu tetap tidak bergerak. Ternyata tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjadi hewan terkuat di hutan ini," kata Gagal. "Tantangan ini sulit, mustahil memindahkannya." "Tentu sulit jika kalian berusaha sendiri-sendiri," ujar Owi. Badi, Gagal, dan Sinu saling bertukar pandang. "Owi benar, batang pohon itu terlalu berat kalau kita berusaha sendiri-sendiri. Kita harus bekerja sama untuk memindahkannya," kata Badi. "Tapi bagaimana?" Gagal kembali bertanya. Sinu berpikir sejenak. Sebuah ide cemerlang terlintas di kepalanya. "Pertama-tama, aku akan mencakar kulit pohon itu sampai tipis. Kemudian, Badi bisa menyeruduknya. Batang pohon yang tipis pasti akan lebih mudah patah. Betul kan?" Badi dan Gagal mengangguk-angguk tanda setuju. "Lalu, apa tugasku?" Gagal kembali bertanya. "Kamu bisa mengangkut potongan-potongan pohon itu dan membawanya. Karena sudah terpotong-potong, pasti akan lebih mudah membawanya." "Ide bagus," sahut Badi dan Gagal. "Ayo kita lakukan segera." Dengan penuh semangat, Badi, Gagal, dan Sinu bekerja sama memindahkan batang pohon itu. Mereka bergotong royong dan tidak segan untuk menolong jika ada teman yang membutuhkan bantuan. Tidak butuh waktu lama, pekerjaan yang sebelumnya dianggap mustahil itu akhirnya selesai juga. Badi, Gagal, dan Sinu sangat puas dengan hasilnya. "Ternyata tidak ada yang sulit ya kalau kita mau bekerja sama," kata Badi. "Betul, pekerjaan yang berat pun akan jadi ringan kalau kita berbagi peran," timpal Gagal. "Benar kan? Tidak ada yang mustahil kalau kita mau bergotong royong dengan sesama," kata Owi. "Jadi, kalian sudah tahu siapa pemenang kontes hewan terkuat hari ini?" Badi, Gagal, dan Sinu saling berpandangan. Kemudian dengan serempak mereka berkata, "Kami semua!" Hahaha. Ketiganya tertawa lepas bersama-sama. Sejak saat itu, Badi, Gagal, dan Sinu tidak pernah lagi memperdebatkan siapa hewan terkuat di hutan. Mereka sadar kekuatan sebenarnya datang dari persatuan dan kebersamaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.